Halo Bang Bro, keluarga kerajaan Arab Saudi selalu menarik perhatian banyak orang. Belum lama ini putra mahkota Mohammed bin Salman atau MBS turut menjadi sorotan. Banyak netizen yang penasaran dengan keluarga besar dari MBS ini, termasuk istri dari pria yang menjabat sebagai Perdana Menteri Arab Saudi. Mohammed bin Salman menikah dengan Sarah binti Mashour Al Saud pada tahun 2008. Dari pernikahan ini, keduanya pun dikaruniai 5 orang anak yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 perempuan. Nah, Bang Bro, di sini kami akan membahas fakta menarik tentang putra mahkota Arab Saudi serta kebiasaan orang Arab Saudi. Seperti apa? Silakan tonton video kami agar kalian tidak salah paham. Selamat menonton. Mohammed bin Salman menikah dengan Sarah binti Mashour Al Saud pada tahun 2008. Profil singkat Sarah binti Mashour. Melansir dari situs House of Saud, Sarah adalah anak dari Pangeran Talab bin Abdulaziz. Dirinya pun lahir di Riyadh pada tahun 1973. Sejak kecil, Sarah disebut sudah dikenal masyarakat karena memiliki kecantikan yang luar biasa. Sarah bahkan sering dijuluki sebagai Little Barbie. Tidak seperti banyak perempuan Arab Saudi lainnya di Kerajaan Saud, putri Sarah dididik dalam pengasuhan Inggris. Ia pun melanjutkan pendidikan di Universitas King Saud yang bergengsi. Putri Sarah juga sempat menikah dengan sepupu kerajaan di usia muda. Namun, ia bercerai di usia awal 20-an. Sarah pun menyibukkan diri dengan filantropi dan menjalankan organisasi amalnya sendiri. Ia sering menemani sang ayah yang juga merupakan duta UNICEF untuk berkunjung ke kamp pengungsi. Sayangnya pada tahun 2007, putri Sarah terpaksa mencari suaka politik di Inggris. Hal ini karena sikapnya yang vokal menyuarakan anti korupsi dan ancaman dari kerajaan. Tidak hanya itu, putri Sarah juga berselisih hukum dengan saudara laki-lakinya. Keduanya memperebutkan kekayaan senilai 6,7 triliun rupiah yang ditinggalkan oleh mendiang ibunda mereka. Di tahun 2008, Sarah kembali membuka lembaran baru dengan menikahi sepupu tirinya, MBS. Di tahun 2012, putri Sarah dan keluarganya diberikan suaka politik di Inggris. Hal ini menjadikannya anggota senior pertama keluarga penguasa Arab Saudi yang mendapatkan hal itu. Putri Sarah kini tinggal di Inggris sejak tahun 2007. Jarang tampil di publik. Putri Sarah jarang terlihat di publik bersama MBS. Hal ini sendiri disebabkan karena sang putra mahkota yang tidak ingin keluarganya mendapatkan paparan dari publik yang luas. Saya memiliki seorang istri dan 4 anak dan mereka sangat berhati-hati agar kehidupan normal mereka tidak terpengaruh oleh posisi saya saat ini, ungkap Mohammed bin Salman pada tahun 2018 lalu. Dalam konferensi pers di Istana Elysee, Prancis bersama Presiden Emmanuel Macron. Saya ingin anak-anak saya menjalani kehidupan yang sangat normal, jauh dari sorotan dan jauh dari perhatian, dari tekanan dan perhatian politik. Saya ingin mereka hidup normal dan istri saya juga menginginkan ini dan saya menghormatinya untuk istri dan anak-anak saya, katanya. Menjadi istri dari putra mahkota Saudi, pasti kita sedikit ingin tahu harta kekayaan dari putri Sarah. Kekayaan bersih putri Sarah masih menjadi spekulasi. Namun penting untuk dicatat bahwa MBS lingkaran dekat keluarganya menjaga kekayaan pribadi mereka baik secara pribadi maupun tersembunyi. Kekayaan bersih putri Sarah belum diungkapkan dan sebagian besar hidupnya dirahasiakan. Namun dari beberapa portal online meyakini kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 400 juta dolar atau sekitar 6,5 triliun pada tahun 2023. Nah, itu dia Bang Bro. Profil singkat tentang istri dari Pangeran MBS. Selanjutnya, gaya hidup di Arab Saudi sangatlah berbeda dari Indonesia. Di Indonesia ada norma dan aturan yang menjadi batasan pergaulan dan gaya hidup masyarakatnya. Sehingga hal ini membuatnya merasa terkejut akan budaya dan kebiasaan orang Arab Saudi. Akhir-akhir ini gegar budaya atau yang populer dengan istilah culture shock menjadi buah bibir bagi mereka yang baru saja menjalankan ibadah haji maupun umroh. Culture shock sendiri adalah perasaan di mana seseorang merasa tertekan serta terkejut ketika berhadapan dengan lingkungan dan budaya baru. Culture shock disebabkan oleh kecemasan yang ditandai dengan hilangnya semua tanda dan simbol hubungan sosial yang dikenal oleh masyarakat.
Perilaku tersebut terlihat dari cara manusia dalam mengorientasikan diri pada kehidupan sehari-hari. Masa kini, isyarat seperti kata-kata, gerak tubuh, ekspresi wajah, kebiasaan, dan norma yang telah diajarkan kepada kita sejak sekolah dasar merupakan bagian dari budaya masyarakat. Back to the topic, mereka yang telah menjalankan ibadah umroh dan haji biasanya mengalami culture shock mengenai budaya dan kebiasaan di tanah Arab. Beberapa pengalaman dan fenomena yang mengejutkan mereka diantaranya: wanita yang sholat tanpa mengenakan mukena. Pengalaman gegar budaya atau culture shock yang satu ini banyak dialami oleh orang Indonesia saat melihat wanita di Arab yang tidak mengenakan mukena saat menunaikan ibadah sholat. Berbeda dengan wanita Indonesia yang selalu menggunakan satu set mukena saat sholat. Wanita Arab hanya mengenakan pakaian yang biasanya mereka pakai dalam kegiatan sehari-hari yang berupa pakaian tertutup seperti gamis dan jilbab yang berwarna gelap. Tidak ada kotak amal di masjid. Masjid maupun mushola di Indonesia umumnya menyediakan kotak amal di sudut-sudut maupun pada pintu masuknya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan masjid yang ada di kota Mekah dan Madinah. Kita tidak akan menemukan satupun masjid yang menyediakan kotak amal. Banyak jamaah yang berasal dari Indonesia kebingungan atas tidak adanya kotak amal ataupun kotak infak. Bukan tanpa alasan, infak sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia saat menunaikan ibadah di masjid maupun mushola. Lantai Masjidil Haram yang dingin. Orang Indonesia juga kerap dikagetkan dengan lantai Masjidil Haram yang tidak panas walaupun tidak beratap. Banyak dari jamaah yang sudah menyiapkan diri karena melihat kondisi lantai yang luas dan langsung terpapar teriknya sinar matahari. Terlebih lagi paparan sinar matahari di negeri Arab yang jauh lebih menyengat daripada paparan sinar matahari di Indonesia membuat orang-orang memiliki persepsi bahwa lantai masjid tanpa atap tersebut akan menyengat begitu mereka menginjakkan kaki mereka. Sebagian orang mengira bahwa terdapat AC di bawah lantai yang membuatnya tetap sejuk. Namun informasi itu salah. Presidensi Umum Urusan Dua Masjid Suci mengatakan bahwa alasan utama lantai Masjidil Haram tetap sejuk adalah karena menggunakan bahan marmer khusus yang berjenis Thasos. Di Arab Saudi, kuburan tidak diberikan kijing dan hanya menggunakan batu nisan sederhana. Di Indonesia, lazimnya pemakaman memiliki kijing yang beragam. Kijing sendiri adalah bangunan di atas makam. Rupanya beragam mulai dari yang mewah hingga yang sederhana. Ada yang mirip batu berundak, bahkan ada juga yang menyerupai rumah kecil di atas makam. Namun hal ini tidak dapat ditemukan di Arab. Makam di sana hanyalah makam biasa yang ditandai dengan sebuah batu kecil dan sederhana sebagai nisannya. Adat kebiasaan yang berbeda. Memegang kepala orang lain di Arab Saudi hal yang biasa, tetapi kebalikannya bagi orang Indonesia dianggap kurang adab. Perbedaan adat dan kebiasaan seperti ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di Arab Saudi. Contoh lainnya, perangai orang Arab yang sebenarnya ramah tetapi kerap berbicara dengan nada tinggi meski saat bersenda gurau. Berbeda dengan adat di Indonesia yang lebih banyak merendahkan pembicaraan kecuali saat marah. Untuk tidak ada salahnya mempelajari budaya Arab melalui bacaan atau informasi visual yang biasa tayang di televisi Indonesia saat bulan suci Ramadan. Restoran dan bahan makanan Indonesia yang jarang. Bagi pecinta kuliner Nusantara dan sulit berpindah ke menu lainnya, harus siap mendapati langkanya restoran atau bahan masakan Indonesia di mayoritas kota di Arab Saudi. Kecuali di beberapa kota yang banyak bermukim warga Indonesia seperti Jeddah, Makkah, Riyadh, atau Madinah. Selain itu, restoran yang menawarkan menu yang pas dengan lidah WNI akan sulit dijumpai. Begitu pula dengan bahan masakan di pasar atau supermarket sulit ditemukan. Ada beberapa supermarket atau toko yang menjual produk impor dari Indonesia langsung, meskipun tidak lengkap. Sebagai gantinya, harus siap menyesuaikan dengan produk dari negara lain yang paling mendekati seperti Filipina atau India. Warga Indonesia jarang tampak di tempat umum. Warga Arab Saudi lebih akrab memanggil fisik seperti warga Indonesia dengan nama Kabayan atau sapaan lain khas Filipina. Ini karena orang Arab lebih akrab dengan warga asal Filipina daripada Indonesia. Karena kedekatan fisik, maka WNI pun akan dianggap sebagai Filipino.
Sebab lainnya karena warga Indonesia jarang tampak di tempat-tempat umum seperti mal atau lainnya. Sementara warga Filipina sering berkumpul di tempat-tempat tertentu yang sudah dikenal. Kecuali di masjid, maka wajah-wajah Asia Tenggara akan mudah ditebak mereka adalah WNI, karena sebagian besar Filipina non-muslim yang tidak ke masjid. Maka perbanyak ke masjid agar mudah mencari orang Indonesia, begitu pendapat sebagian orang. Kesimpulannya, mengalami culture shock di tanah Arab dapat menjadi kesempatan belajar dan mendapat pengalaman baru. Jika kita dapat menyikapi segala sesuatu yang baru dan berbeda sebagai kesempatan belajar dengan mengubah pandangan kita terhadap perbedaan budaya, kita dapat lebih mudah memahami kebiasaan dan budaya yang berlaku di lingkungan tersebut. Selain itu, pengalaman-pengalaman mengejutkan yang dialami selama berada di tanah Arab juga merupakan sebuah peluang untuk memperluas pemahaman dan pengalaman kita dalam berinteraksi dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda, serta dapat membuka wawasan dan memperkaya pengalaman hidup kita. Nah, Bang Bro, bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bagian bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.